Selamat pagi untuk rekan-rekan pecinta penikmat podcast Tulungagung, kembali lagi di podcast episode 7. 7 Satu udah tujuh. jalan 7 Oh, ya. tujuh ya. Udah jalan 7, kita udah upload setiap Sabtu, jadi ditunggu saja. Biasanya kita share di Gun-Gun Sport atau Gun-Gun Bike. Nah, kali ini kita kedatangan sama salah satu MTB entusias, Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu, boleh Ah, diceritakan sedikit MTB itu apa sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih jauh? ya oke. MTB ya. Mm-mm. MTB sebenarnya kan singkatan itu kan dari mountain bike. Mountain Jadi bike. Mm-mm. udah pasti itu sepeda gunung. Betul, dari bahasa Sepeda Inggrisnya ya. gunung yang dimana sepeda ini tuh sepeda yang lebih proper, lebih kuat untuk kita menghadapi segala medan yang ada di gunung. Ya garis Oke. merahnya itulah. Oke. MTB. Nah, Hmm. Mas Wisnu mulai menggeluti MTB udah berapa lama? Wah, kalau menggeluti MTB dibilang dibilang senior banget mungkin enggak ya, karena Hmm. mulainya itu 2012. 2012 jalan 14 tahun ya. 14 tahun, 14 tahun 2012. kalau anak udah SMA. Ya, jadi kalau dari umuran saya sendiri Hmm. itu sama teman-teman seangkatan sebenarnya tergolong telat kemarin. Tapi kan Oke. karena Inta basicnya olahraga, jadi kan nggak ada telat gitu. Karena emang Hmm. kemarin juga ngejarnya itu bukan elite rider, jadi lebih ke hobis. Nah, tapi Habis. ternyata dari hobis itu pas tambah umur kok malah jadi semakin serius gitu Hmm. ikut race-nya. Hmm. Jadi di 2012 itu mulai gitu. Di 2012 mulai ya 2 tahun biasalah anak-anak sepeda gunung kan belusukan apa segala Hmm. Hmm. macem. Terus mulai nyoba untuk ikut race. Hmm. Nah, ikut race itu di 2013 atau 14 gitu. Sudah sampai mungkin sekarang. Jadi kalau ada event, ada kejurnas, ada race kejurda, Hmm. nah itu ikut. Itu berarti baru 1 tahun memulai hobi udah berani ikut race ya? Iya, mungkin karena emang apa ya, adrenalin kali ya. Waduh, kalau udah Biasanya emang gitu umur. ya, hobi terus lihat orang. Biasanya dulu sosial media udah booming belum sih? Kalau yang waktu itu kayaknya masih Facebook ya. Facebook kayaknya Facebook, yang oh, rame oh, ya. oh, Jadi oh. informasi-informasi nasional gitu Itu Facebook sih, grup Facebook. Oh Facebook itu. iya iya Kayaknya iya. sampai sekarang kali Facebook itu Facebook untuk sepeda sepertinya masih kencang ya. masih kenceng ya. Masih kencang. Itu di Facebook. Instagram sekarang ya mungkin anak lari gitu kan ya. Agak kencang juga. Kenceng juga. Gitu. Nah, dari sepanjang itu Ya, 2013 sampai sekarang race-race apa aja yang udah diikuti Mas Wisnu? wah, kalau race lumayan banyak sih kalau Hmm. race. Itu kalau di Pulau Jawa sendiri hampir rata-rata semua daerah udah pernah ikut. Hmm. Terus di Bali, Bali, terus hmm. di Lombok, Lombok juga. Lombok juga. Terus di Sulawesi, Hmm. di Makassar, di Kendari, di Wah, Palu, wah. terus di Lubuk Banggai, terus di Palopo, itu masih Sulawesi Selatan. Hmm. Terus yang paling jauhnya di Manado, Mana ada ujungnya Palu ya? Apa ujungnya ujungnya Sulawesi Sulawesi, ya, yang agak atas. pucuknya di sana. Hmm. Tuh. Ya, 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 ya. Terus Oke. race apa aja itu Mas Wisnu? Kalau di lari kan biasanya kayak ada pioner race di Indonesia kayak Maybank, terus Hmm. Borobudur Marathon, Hmm. terus kayak ada lagi yang bersih seriusnya kayak Hmm. Kejurnas seperti Hmm. itu. Kalau di MTB sepanjang 14 tahun itu apa aja? Kalau untuk mungkin juga kita ngomongin jangkauan event organize ya. Hmm, Organize kan biaya juga cukup besar. betul. Jadi kalau untuk saya sendiri ikut kejurnas itu di Pulau Jawa dan Bali. Hmm, Nah, hmm, Pulau Jawa dan Bali itu mungkin 2-3 tahun lah. Nah, sisanya itu ikutin kayak kejuaraan-kejuaraan daerah. Nah, hmm. terutama yang di Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi sama Sumatera. Waktu itu Sumatera pernah juga juga pernah. di Medan. Itu Hmm, kejuaraan daerah yang biasanya itu dari provinsi setempat itu bikin agenda olahraga, hmm, sport tourism biasanya. hmm. Nah, itu jadi teman-teman datang semua ke sana.
Terus ya lebih ke ngikutin event-event nasional. Skalanya sih sebenarnya skala nasional. Cuman yang ngadain itu kayak IO setempat Yo, atau provinsi setempat. lebih ke MTB entusias yang menyelenggarakan. Ya, betul. Nah, kalau yang race saya ikutin sebenarnya lebih cenderung itu ke genre enduro. Enduro itu yang seperti apa, Mas? Enduro itu Kalau bahasa orang-orang yang belum paham itu, MTB enduro itu yang seperti apa? sebenarnya kalau enduro ya kurang lebihnya sama kayak teman-teman yang sering senang belusuan. Nah, itu kan kalau belusuan kan kita nggak tahu dapat tanjakan, kita nggak tahu mungkin dapat turunan. Cuman kalau genre enduro ini tuh sudah dipastikan nanti dia ada terbagi dari contoh minimal itu 2 sampai 3 SS. Jadi balapannya kita itu di SS itu special state. Oh, special Nah, state. special state. Jadi ada nanti namanya kita kan dari start SS1 ke SS2. finish. Itu nanti dari finish SS2 finish SS1 ke start SS2 itu kan nanjak. Nah, itu namanya license state. Nah, jadi turunnya balapan, nanjaknya ini nggak dihitung, tapi ada waktunya, time limitnya. Oke. Contoh tanjakan ini time limitnya berapa? 30 menit. Ya udah selama 30 menit itu kita naik Naik ke ke atas. atas ke titik start berikutnya. Nah, jadi kita gitu. balapannya itu sebenarnya turunan. Cuman si turunan dalam SS ini cenderung ada juga tanjakannya. Nah, makanya kenapa namanya enduro ya dari diambilnya itu dari endurance itu. Itu berarti kisaran kalau jarak, mungkin kalau MTB kayak gitu ada jarak juga ya meskipun Ada elevasinya juga. Ada. Biasanya SS1 ke SS2 itu berapa kilo? Kalau untuk SS-nya sendiri ya, itu minimal biasanya yang tak dapat itu 1,2. Itu 1 SS. Pernah itu 1 SS itu 3 sampai 4 kilo. Dan jadi catatan itu kita nge-push loh. Nge-push, bener nge-push. Nah, terus untuk si LS-nya sendiri itu bisa panjang banget sih, bisa 4 sampai 5 kilo sih, dan itu nanjak terus. Itu pengalaman yang bener-bener nggak lupa itu waktu di Bali Bike Park. Bali Bike Park. Sebenarnya sih treknya itu enak, nggak terlalu panjang, pendek, malahan cuma 800, cuma 1 kilo gitu. Tapi LS-nya Pak, itu waktu itu tuh bulan apa ya, saya lupa itu. Musim kering. Musim kering, turun ya emang dia kayak kanopi lah, dia kalau nggak salah tuh dekat apa ya, Danau Bedugul apa ya. Oh, Agak Bali daerah Tengah atas. berarti ya? Atas malam. Atas ya, atas. Turunnya oke lah gitu kan, turunnya oke gitu karena dia kanopi kan, hutan tropis. Nanjaknya itu Pak udah mah panas, kering, debu, wah itu Pak, astaga. Kita nanjak udah ngedorong, panas-panas, terus ditambah debu karena kan kita jalannya bareng kan. Yang di depannya jalan kan debunya mundur Pak, ke belakang kan, wah itu astaga, itu di Bali Kering, sih. Gersang lagi kan, waduh. Itu pengalaman di Bali tuh. Bali. Panas banget itu. Nah, itu dari salah satu dari pengalaman MTB paling berkesan. Ada lagi nggak selain itu? Banyak sih, banyak. Terutama di luar pulau ya. Di luar pulau itu waktu di Sulawesi itu yang banyak banget berkesan. Ada 2. Yang pertama tuh di Palu. Palu. Itu di Palu. Kalau kata teman-teman di sana tuh Palu ada 2 musim, Mas. Musim panas sama panas banget. Nggak ada musim dinginnya. Karena kan dia dilewatin ini kan, garis Khatulistiwa. Salah satu garis Khatulistiwa. Nah, Terus kota pesisir ya. Kota pesisir, betul. Kota pesisir itu di Palu bener-bener terik, panas. Jadi kita keluar rumah lah ibaratnya, itu tuh panas yang nyelekit. Betul. Dan waktu itu balapan 4 SS. 4 SS sampai 4 SS. 1 SS-nya itu tuh ini kurang lebih 2 kilo ya, teman-teman Palu yang ingat itu. 2 kilo sampai 1 sampai 2 kiloan lah. Per SS. 4 SS. Turun biasa, naik panas. Wah, itu mungkin 1 SS bisa minuman air mineral yang gede 1 liter itu loh Mas. Wah, panas banget. Banjur lagi ke badan. Itu jadi bukan buat minum tau, buat
Kuyuran juga ya? Iya, bukan minum, buat mandi malahan itu kan. Itu di Ya. Palu panas. Terus yang kedua itu Lubuk Banggai. Mungkin Lubuk teman-teman yang Hmm. belum tahu Lubuk Banggai atau udah tahu, itu perlu dicoba sih. Cakep banget itu. Itu Lubuk Banggai itu kalau kalau nggak salah ya Mas, itu tuh kota 1000 air terjun kalau nggak salah Oh, itu namanya. tepatnya di Sulawesi mana? Sulawesi Tengah bagian timur. Berarti landingnya tetap di Palu. Sebenarnya bisa ada Mm-mm. ada direct pesawat itu dari Mm. Makassar ke Lubuk Lubuk Banggai. Banggai. Karena kan si Lubuk Banggai itu kan sekitarannya banyak tambang loh Mas. Tambang Hmm. sama Ya, 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 ya. pohon sawit. Nah, jadi banyak Sulawesi. perusahaan-perusahaan besar di situ Hahaha. kan, nikel-nikel. Jadi banyak direct pesawat yang ke Ke sana. sana. Nah, itu di Lubuk Banggai. Di sana tuh ada race kejur cup apa ya kalau nggak salah Kejur Kap sana kejurda. berarti ya. Hmm. Hmm. Itu 4 SS Mas. Nah, ya mohon maaf mungkin pas waktu di sana tuh saya kompetitif Mas. Jadi teman-teman tuh di sana kebetulan waktu itu saya di kelasnya Master A kan. Hmm. Udah yang apa ya, wah ini dapet lah gitu lah, udah pede lah, dapet lah. Dapat. Dan kebetulan juga waktu prolog, nah jadi waktu kita mau start itu Mas, Hmm. biasanya di hari sebelumnya, hari Sabtu itu kita prolog dulu. Prolog Hmm. itu tuh fungsinya untuk apa? Untuk ngambil nomor start waktu hari Minggu. Hmm. Oh Kalau gitu. kita tercepat, kita bisa di depan. Ya, Jadi ya, ya. kalau kalau kita tercepat di depan kan nggak ada yang ngehalangin kan. Hmm. Itu prolog kan. Prolog aman tuh Prolog. Mas, ke satu Mas, ke Hmm. depan. Master A nomor 1. Nomor satu prolognya. Heeh. Nah, datanglah hari Minggu nih, pas balapan. Pas balapan, seingat saya ya, SS1 itu saya aman, Mas. Hmm. SS1 aman, karena kan Hmm. pakai chip kan. Hmm. Satu saya aman. Mungkin ya, ini juga buat teman-teman juga, jangan terlalu pede. Itu aja. Itu kayaknya kesalahan saya sih. Saya terlalu over Overconfident. pede, overconfident yang ngerasa dapat nih, Wah, dapat oke nih, nih. dapat nih gitu kan. Heeh. Masuklah SS2. Padahal itu jalurnya tuh apa ya Mas, ya lebar lah. Cuman emang itu Heeh. tuh batas kayak dari hutan ke tempat kayak persawahan gitu loh. Jadi tempat terbuka gitu kan. Dan itu tuh ada batas kayak batu-batu gitu. Hmm. Nah dari hutan turun kan, nggak tahu kenapa waktu keluar dari situ Mas, itu tuh kayak pedal tuh nyangkut Mas. Teng, ngebalik dan tahu di mana saya jatuhnya, muka duluan Mas. Muka duluan Muka nyosrok. duluan. Bukan nyosrok lagi, mungkin kalau diibaratin tuh ini muka ya. Ah, Saya tuh nggak tahu gimana ya, antara muka dulu gini terus badan ke belakang, ke berarti nggak pelanting. sadar setelahnya. Enggak Mas, saya blank Mas. Itu bener-bener blank. Terus sepeda itu kepentol jauh banget. Heeh. Terus dari situ hitam, semuanya tuh hitam dan ya namanya juga extreme sport ya Mas. Iya betul, betul, betul. Mohon maaf ini apa bayangan anak saya lewat Mas. Bayangan istri saya Sampai lewat Mas. Udah sampai sebegitunya Mas. segitu ngalu. Saya sampai mikir, Iya. aduh apa ini terakhir gitu kan. Tapi coba ngelawan, saya coba ngelawan. Oh enggak bisa. Tapi Ini. padahal keadaan pakai helm Mas di sini ya. Nah, kebetulan saya pakai helmnya yang ini Mas, yang half face, bukan yang full face gitu. Bukan Jadi yang kalau full yang full face kan ada penahan dagu. dagu kan. Heeh. Ini enggak. Dan Hmm. kebetulan kalau nggak salah pakai kacamata ini juga deh. Nah, kacamatanya tuh nggak pecah Mas. Hmm. Helm, dak. Ini kedorong, nanti fotonya tak kirim. Hmm. Kedorong, badan saya ke depan, pelanting, sepeda ke pelanting. Karena kan pakai klit kan. Betul. Nah, pasti kan kayak kecongkel gitu kan Iya, Mas. iya, iya. Bedanya yang ngikut. Congkel. Nah, terus posisi saya itu tuh di tengah sawah, Mas. Hmm. Jadi untuk si mobil loading masuk itu tuh cukup jauh. Jauh banget itu. Iya, 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 iya. Jadi kemungkinan kalau saya perkirakan tuh, saya di situ tuh mungkin 2 jaman. Nah, singkat cerita, saya tuh mau diangkat sama Marshall kan. Sakit Mas, badan saya bener-bener sakit. Aduh, Berarti dalam keadaan cukup lama masih tergeletak di situ. dan kepanasan. Hmm. Kepanasan, tergeletak di Iya, iya, situ. iya, iya. Coba digeser karena saya di tengah trek kan. Coba digeser terus dibikinin kayak tenda darurat biar nggak terlalu panas gitu. Oh. Nah, karena mulut tuh penuh tanah, udah hidung udah berdarah, hidung berdarah. Terus ini juga ketekan, pokoknya merah semua ini muka kan. Terus dievakuasi kurang lebih mungkin
2 jam, saya nggak bisa bangun, akhirnya dibikinin lah tandu darurat. Jadi dari tengah sawah itu, wah itu kalau ingat aduh sedih saya teman-teman. Lubuk Itu Banggai itu. tadi peaknya itu puncaknya ketika kebayang anak, Iya mas, kebayang itu istri. kebayang anak mas. Udah kebayang anak, Seperti kebayang istri. kesempatan hidup kedua Mas ini. Iya puji Tuhan lah itu mungkin kesempatan. Dan waktu itu tuh saya, nah ini potong dulu ya dari singkat balapan itu. Ah. Kebetulan saya sama keluarga itu kan seneng traveling pakai mobil mas. Sudah. Jadi dari Makassar itu ke Lubuk Banggai Hmm. itu saya pakai mobil dan bawa barang dan jualan untuk jualan di sana. Mhm. Jadi saya berangkat itu sama keluarga, sama ada satu teman itu namanya Muslim, temenin nyetir kan ke Lubuk Banggai. Dan tahu saya perjuangannya dari Makassar ke Lubuk Banggai itu 2 kali naik kapal. 2 kali nangkap nggak full darat berarti. Enggak. Karena kalau full darat itu muter dan jauh lagi. Oh. Jadi iya, ibaratnya iya, kalau iya. sama kita nonstop ya pakai Mhm. mobil, kita tuh bisa 48 jam di mobil. Mhm. Terus-terusan 48 jalan jam, gitu. heeh. Makanya dipotong pakai perjalanan laut. Perjalanan laut, Mhm. tapi itu pun juga makan waktunya cukup panjang. Lumayan. Nah, udah nih. Cuman ya sambil istirahat di kapal lah ya. Iya, di satu kapal. Nah, terus pas ada situ ditandu, dibawa ke IGD apa segala macem. Untungnya tuh waktu balapan itu didaftarin BPJS. Nah, Oke. jadi pas masuk rumah sakit tuh langsung ke cover semuanya, Mas. Ke cover semuanya. Coba di ronsen karena kebetulan di sana itu waktu masuk mungkin rumah sakit yang nggak terlalu besar lah, Di daerah Lubuk Banggai sana. Lubuk Banggai itu. Jadi ronsennya itu ronsen yang nggak terlalu kelihatan Mas, yang cuma dari depan gitu kan. Kelihatannya bagus-bagus saja. Nah, udah di ronsen nggak ada apa-apa nih. Maksudnya nggak ada yang patah, nggak ada yang gimana kan. Coba ngeberaniin untuk bangun. Ngeberaniin untuk bangun. Bangun pun nggak yang gini Mas, saya miring dulu pelan-pelan. Lah kok istri ngelihat punggung saya ini ada jendolan Mas. Kaget saya. Jendolan dipegang, kok jendol ayah tuh. Lihat. Jadi kan itu tulang punggung itu kan apa ya, sendi-sendi gitu kan Mas. Nah, itu sendi saya tuh begini Mas, kebuka gini. Ngebuka. Jadi Dan nggak satu. ya nyatu tapi dia kayak apa ya? Enggak, maksudnya yang ngebuka nggak satu. Beberapa. Ada 2 atau 3 gitu. Nah, jadi kan tulang punggung harusnya gini ya. Itu tuh jadinya begini Mas. Jadi ngejendol gitu. Jadi makanya untuk jatuhnya itu saya masih ragu antara kalau ke belakang gitu kan dia ke dalam kan. Nah, ini kok pelontang gini ya. dia kok keluar ke belakang. Nah, dari situ udah nggak bisa bawa mobil apa segala macam, evakuasi ke Makassar. Nah, itu panjang banget dari situ dan sampai sekarang cerita di Lubuk Banggai. Dan buat teman-teman kalau lihat ini the best Lubuk Banggai. Lubuk Banggai. Teman-teman di sana solid. Paling berkesan berarti di Paling Lubuk berkesan Banggai itu. ya. Padahal SS1 confident masih percaya. Iya, udah confident. Ya udah ujung-ujungnya nggak finish Mas, nggak dapat apa-apa. SS2 SS2 tak crash ya itu. Kita paling mengesankan. Nah, cukup panjang berarti ya. Panjang track banget. record di MTB. Ya, Lebih ke enduro berarti Mas Wisnu ya? lebih ke enduro. Tapi kalau sama event enduro ini nggak ada. Kalau emang downhill ya terkadang downhill. Downhill juga. Gitu. Oke. Terus kita coba masuk ke spesifik ke gearnya coba Mas Wisnu. Ini kan dengar-dengar nih sepeda MTB itu udah mulai masuk ke ukuran yang cukup gede ya. Incinya sampai 32 ya. Iya. 32 padahal dulu sebelumnya 26. Itu 26, maaf. Itu ngikuti juga nggak Mas Wisnu? Sempet ngikutin, cuman kayak apa ya Mas? Ya mungkin ini kan peralihan ya. Kayak dulu ke 26, ke 27,5, terus 27,5 ke 29, sempat ada perdebatan, makanya ada sepeda MTB mulet dulu kan, yang memang ada orang-orang yang nggak mau ninggalin 27,5, tapi pengen ngerasain 29, makanya depannya 29, belakangnya 27,5. Tapi pada akhirnya juga sekarang 29 semua 29. gitu kan. Nah, dengan Cuman sampai 32 sekarang. Nah, itu dia. Kemarin tuh saya segede apa berarti? Motor NMAX? itu kan sebenarnya kalau kita flashback dulu ya ke 29. Sebenarnya 29 itu kan udah duluan keluar di sepeda XC cross country. Nah, itu 29. Nah, tapi sepeda enduro, sepeda downhill itu belum Belum masih sampai tahap 32-in. tahap prototipe segala macam lah. Pada akhirnya itu
29 semua lah diaplikasikan. Nah, sekarang 32 inch pun dia kan masih di cross country. Ya. Nah, tapi biasanya dari cross country ini pasti nanti nyoba tuh ke genre-genre yang lain. Cuman nggak kebayang sih 32 Iya. inch aja. Dia pasti gede menjamur ke banget itu. MTB Enduro juga. Iya, mungkin bisa ke Iya. downhill. Karena kalau yang 29 kemarin itu yang sempat rame, yang dibahas itu kayak apa ya Mas? Bukan limbung, jadi saya lupa lagi namanya itu. Jadi pernah sepeda downhill itu uji coba 29 kan. Jadi pas dipakai jalan trap-trapan, dipakai jalan yang emang bumpy, itu fleksibilitasnya Mas yang dilihat itu. Nah, si rodanya itu kan goyang banget kan. Nah, ini kayak gimana nih ketahanannya, itu kan makanya sempat diragukan di situ. Tapi ternyata dengan teknologi yang ada, dengan insinyur yang pinter-pinter itu, 29 ini bisa berjalan. Nah, 32 ini nih, dipakai downhill, saya masih nggak kebayang. Terbang-terbang, rodanya gede banget, apa nggak langsung mebur Mas? Ya, yang mana harusnya ukuran segitu nggak kompatibel buat trek-trek. Iya ya, mungkin mana ya? Iya. Ya mereka-mereka lah yang pintar-pintar itu nanti yang bikin, kita ngikutin aja lah. Kita baca-baca aja nanti. Meskipun kalaupun terjadi nanti ya pada akhirnya tetap penyesuaian juga Mas. Penyesuaian itu ya. juga, penyesuaian juga. Iya. Apalagi kalau yang kemarin kan banyak yang nyorotin itu, wah 29 nggak bisa belok. 29 anulah inilah gini. Sebenarnya bukan nggak bisa belok, itu tuh belum sempurna aja dan nggak tahu kau referensi 29 nggak bisa belok itu antara sepeda 27,5 yang dirubah ke 29 atau gimana, karena itu juga beda loh Mas. Karena kan sudut sumbu rodanya pun kan berbeda. 27,5 yang harusnya panjangnya sekian sama diganti 29, berarti kan lingkarannya kan semakin dekat. Nah, udah pasti kalau itu buat agility itu pasti liar banget dan nggak bisa kekontrol. Makanya kan sepeda sekarang itu sumbu rodanya pada panjang-panjang kan. Itu yang 29 inch. Yang 29 belum ini. 32. Nah itu atau semobil mungkin itu nanti panjangnya gitu. Panjang banget. Oke, itu cukup menarik, kita nantikan di Iya sih. kemudian hari ya. Iya sih, itu menarik banget sih. Terus sekarang nih yang udah ada ya. e-bike untuk MTB itu gimana Mas Wisnu terhadap apa ya kegiatan-kegiatan MTB yang sekarang? Mereka lebih unggul atau mereka terlihat nyentrik? Oke. Nah, e-bike kebetulan juga saya main Mas e-bike ini kan, saya main e-bike. Itu emang sepeda yang benar-benar memanjakan ridernya. Jadi ya ini catatan kecil atau apa ya, mungkin saking enaknya tuh saya sampai sebegitunya gitu. Jadi pas pakai e-bike, kecuali race ya, kalau race nggak bisa pakai e-bike, ada kelasnya. Dipakai belusukan Mas. Kebantu sama eco normal turbonya, asis pedal namanya itu kan. Jadi ibaratnya tuh kalau perumpamaan power, kita kalau keluar power itu 25, dia itu bisa ngebantu kita 50%-nya. Atau bahkan 75%-nya gitu kan. Kalau sama kita keluar 50%, ya sudah, nanti tinggal dikurangin aja dari. Jadi ibaratnya kita nanjak nyantai. Itu tuh itu naik. Dapat bantuan assist dari tenaga motor. Iya, beda cerita kita pakai sepeda konvensional. Ya sudah, tenaga kita sendiri kan. Itu dari nanjaknya. Contoh kita dapat jalur yang dorong. Dorong nih, nggak bisa digoes nih. Ada namanya itu assist step namanya. Jadi kalau kita mencet itu, roda belakang tuh muter Mas. Gimana nggak dimanja tuh? Kayak kita jalan aja sepedanya ngikutin ya? Iya, kayak gitu. Jadi kan ya emang untuk notabene-nya sepeda ini emang berat. Tapi kalau ada assist itu tadi, apa nggak dimanjain? Iya. Gitu loh. Jadi nanjak nih, maju sepedanya naik ke atas. Oke, kita ngomongin nanjak. Turunan. Ada assist-nya juga? Nah, kalau turunan si assist pedal ini nggak bisa Mas. Dia nggak bisa. Jadi cenderung kalau sama dia posisi on, dia nanti ngelos.
dia ngeputus gitu. Hmm. Karena kenapa? Oh, oke, Karena oke, oke, speed oke. si Asis ini tuh dia ada limitnya. Jadi dia tuh hanya limit sepeda yang saya pakai ya, itu cuman 25 km per jam. Jadi kalau sama si asis pedalnya ini nyala, Mm-mm. kita pakai flat, kita power nih, kita gas gitu kan, dia tetap nahan. Maksimal 25 tetap Iya, ada maksimal limitnya ya. 25 ya paling Hmm. 30 gitu kan. Ya udah nahan di situ, mau cepat lagi Hmm. nggak bisa. Jadi waktu turunan ini kan udah pasti lebih kenceng kan. Hmm. Nah, itu banyak beberapa brand itu yang menyarankan dimatiin aja. Tapi kalaupun nggak dimatiin juga nggak Oh, ada masalah. Jadi dia oke. nanti apa turunan. Dan rasanya mas turunan pakai e-bike mas, kayak sepeda downhill mas. Bener-bener kayak downhill yang Iya, ya bek 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 ngelos bek 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 bek. bek 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 ya. Enak. Iya, iya, Ya iya, gimana iya. orang nggak pada ke e-bike semua sekarang orang enak kayak gitu kan? Terus makanya sih sekarang kan sepeda-sepeda e-bike speknya gahar-gahar terus emangnya Iya, berat maksudnya ya. betul Saya banget. nyobain nuntun ya kayak nuntun Supra Supra kecil Surah Bapak. Surah Bapak. motor Motor. motor yang segitu ya ya meskipun masih kecil tapi ya sepeda kan biasanya kita apa ya fenomena sekarang kan kalau di road bike kan enteng-entengan lah. Iya, Eh, iya. MTB e-bike del langsung kayak Itu emang seberat. berat. Cuman Eh, kalau dari beratnya sendiri ya kita hmm, udah pakai dia nggak begitu kerasa mas untuk beratnya. Karena kan emang ketika udah dinaikin ya. kalau orang Sunda ngomong ya, Ah, nih aing nih berat nih gitu. ah, Tapi kan maneh gue bantu gitu kan. ah, Nah, Sunda sih campur itu mah iya. jadinya. Jadi ada berat, tapi juga ini gue juga ngebantu lu Ah, gitu. Jadi oh nggak iya, yang iya. cuman hanya sekedar berat aja tanpa ngebantu, tapi Ah, ini ngebantu. tapi mekanik di sepeda tersebut juga yang membantu Betul sekali. kita untuk oke. Nah, mungkin tambahan lagi. Hmm, Mungkin teman-teman yang mau ngambil e-bike tapi ragu sama baterai, hmm. jangan khawatir. Jadi baterai itu tuh dia masanya panjang, Mas. Dia masanya panjang banget Kayak itu. ngecas lama gitu terus kepake beberapa hari gitu atau gimana Mas ini kalau Iya, di bisa e-bike? berhari. Jadi Oh. kalau sama contoh kita cuman ya harian lah, Hmm, pagi atau hmm. sore kita pakai nanjak gitu ya. Sekali ngecas itu tuh kita bisa seminggu lebih, Mas. Seminggu ya. Seminggu lebih. Kalau sama Hmm. kita mau coba porsir si baterai itu ya, kita belusukan masuk hutan nih. Hmm. Dari pagi terus keluar malam. Terus di jalur itu tuh mungkin di dalam kita ada ngedorong, ada nanjaknya, ada Hmm. turunannya, atau mungkin cenderung ada nanjaknya lah, karena kan kepake terus ya. Sampai habis nggak? Nah itu nggak yang sampai drop banget mas, masih mungkin ya kalau Awet baterai mah berarti ya. 20-30% awet, dia Oh awet. iya, iya, Tergantung iya, kita iya. mau modenya mode apa, Hmm. itu kan bisa disesuaikan kan. Betul, betul, betul. Kayak Iya, gitu. baik. Nah, terakhir nih Hmm. untuk teman-teman yang MTB di area Karesidenan Kediri berarti ya. Ya. Kalau Tulungagung mungkin terlalu sempit. Hmm. Rekomendasi trek MTB di daerah Karesidenan Kediri atau sekitarnya gitu Mas Wisnu? Oke. Kalau untuk teman-teman yang mungkin seneng jundil mas, sini Jundil. bahasanya jundil. Jundil. Bukan Daniel ya, Jundil. Jundil. Itu apa? Jumping-jumpingan. Sepedanya jundil, jundil. Jundil-jundil. Tapi orangnya diem. Orangnya nggak berani. Itu ada di daerah Trenggalek. Itu ada Daerah mana? namanya Watu Jago. Oh, Watu Jago. Wah, itu mantep tuh. Itu udah beberapa kali dipakai race juga, cukup sering. Ke Jurnas juga pernah. Udah lewat Jago. Ya, terus Terus? ada masih di area Trenggalek itu Timahan. Nah, ini Daerah Trenggalek juga Timahan. banyak itu jalurnya tuh. Yang saya sorotin sih dua itu, Timahan sama Watu Jago. Cuman kalau mau apa ya, ya mungkin kemarin teman-teman Trenggalek juga saya dapat info dibenahi treknya di Wah, Watu Jago. makin menarik. Menarik. Tapi kalau seumpama mau belusukan, kita ke arah utara, Kediri, itu ada yang di kaki gunung Kelut. Kelut. Kelut itu wah banyak lah. Apa Hmm. ya, saya lupa lagi tuh. Kelut. Terus kalau sama mau agak melipir, Kediri melipir ke arah Madiun, itu ada di apa itu? Nganjuk, Tawan, Nganjuk yang air terjun itu loh apa? Sedudo. Sedudo. Nah, di itu situ ada juga. ada juga. Oh, Itu menarik. cakep itu. Itu saya pernah balapan di situ sekali. Terus bulan apa ya kemarin itu sama teman-teman Tulungagung ke sana. Itu jalurnya enduronya keren. Enak. Nanti kalau mau ke sini kabarin aja. Oke. Terus yang Tulungagung, Jurang Senggani. Jurang Senggani Itu juga pastinya. bisa. Gitu.
Terus kalau yang mau arah selatan itu baru minggu kemarin Mas ke sana. Hmm, Itu Ngabubu Ride right. sore. Udah waktu puasa ini berarti Waktu dekat-dekat pas ini, kemarin ya. itu daerah Jinggring Mas. Deket ke arah selatan, pantai selatan? Belum. Enggak, campur darat sih. Oh, masih Daerah campur darat. Campur darat, ada Jinggring. kayak bukit gitu, Mm-mm. tapi bukan bukit sih, ini gunung tapi nggak terlalu tinggi gitu lah. Tapi oke kok, oke panjang itu. Itu bagus buat Jinggring. Masih latihan. Tulungagung ya berarti ya. Ya, terus Oke. Blitar. Wah, Blitar Ada banyak juga. lagi. Itu di kaki Gunung Kelutnya juga. Kelut kan beberapa daerah Ini ya enggak, masih ada. Kediri, Batu, Malang, Itu masih Malang Kelut nggak tahu. juga kan? Blitar juga masih Kelut. Banyak lah, pokoknya banyak lah. Iya, Jawa itu Timur area banyak. Banyak banget. rekomendasi trek MTB. Ya, terutama yang tadi saya sebut itu. Betul. Itu untuk teman-teman yang katakanlah baru mulai gitu, newbie friendly nggak? Yang newbie friendly yang mana tuh? Mungkin kalau yang newbie friendly semuanya itu bisa. Mm-mm. Cuman biasanya kalau newbie dibawa ke bike park agak kaget-kagetan Mas. Mm-mm. Karena si jalurnya kan jalur bikinan kan. Betul. Terus langsung pemikirannya tuh wah ini nanti Kudu jumping-jumping. jumping apa banyak drop, banyak gap apa. Nah, kalau emang rasa ragu jangan dulu. Ha-ha. Tapi kalau kayak tadi Jinggring, terus Jurang Senggani, Gunung Kelut, yang Iya. Blitar ataupun di Kediri itu rekomen. Nggak terlalu jondil-jondil ya? Udah, itu dia pokoknya mau banter ya silakan, mau pelan silakan, mau bawa kopi, nasi apa makan Aman. di atas aman banget itu. Oke, di sana. Nah, itu tadi obrolan kita cukup seru di membahas MTB dan perkembangannya, termasuk pengalaman-pengalaman dari salah satu MTB entusias, Mas Wisnu, di podcast Tulungagung ke-7. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Sip, terima kasih. Wah, lu banget. Kita skip sing grup sete. Yo, Awet-awet, diawet-awet.